I'm fine. Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Few moments later. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membuka presentasi ini dengan kutipan dari Benjamin Franklin. In this world nothing is certain except death and taxes. Pajak adalah sesuatu yang pasti. Tapi yang perlu kita pertanyakan adalah, apakah cara pajak itu dipungut sudah benar-benar adil bagi semua lapisan masyarakat? Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai keadilan dalam pemungutan pajak penghasilan bagi tenaga kerja di Indonesia. Analisis atas mekanisme pemotongan pajak penghasilan pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sebelum kita masuk ke latar belakang, beberapa berita ini dapat menambah alasan mengapa isu ini penting untuk kita bahas. Sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 1983, pajak penghasilan menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting. Mekanisme ini terus diperbaharui, misalnya lewat PP Nomor 58 Tahun 2023 yang memperkenalkan tarif efektif bulanan agar administrasinya lebih sederhana. Namun, ada persoalan menarik di sini. Pajak memang memberikan kontribusi besar bagi negara. Tapi bagaimana dampaknya bagi para pekerja? Apakah seorang pegawai tetap, pegawai kontrak, dan tenaga kerja lepas mendapatkan perlakuan yang sama adilnya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang melatar belakangi diskusi kita pada hari ini. Dalam hal ini ada 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana ketentuan hukum pajak penghasilan pada pasal 21 mengatur tentang pemotongan pajak penghasilan tenaga kerja. Yang kedua, apakah mekanisme pemotongan pajak ini sudah mencerminkan asas keadilan, baik asas keadilan vertikal maupun horizontal? Dan yang ketiga, faktor apa saja yang menimbulkan potensi ketidakadilan dalam pemungutannya? Dari sisi hukum, sistem pajak penghasilan pada pasal 21 menggunakan withholding tax, atau sistem pemotongan langsung oleh pemberi kerja. Konsep ini dianggap efisien karena negara bisa langsung menjamin penerimaan pajak tanpa bergantung pada kepatuhan individu. Secara teori, sistem ini mencoba menghadirkan keadilan vertikal dengan tarif progresif. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi juga pajak yang akan dibayarkan. Ditambah adanya PTKP atau penghasilan tak kena pajak untuk melindungi pekerja dengan penghasilan yang rendah. Tapi di lapangan, ada masalah serius pada keadilan horizontal. Misalnya, seseorang pegawai tetap dengan penghasilan tertentu bisa mendapatkan keringanan karena PTKP. Sedangkan pekerja kontrak atau tenaga lepas dengan penghasilan yang sama justru sering dipotong pajak berdasarkan penghasilan brutonya, tanpa ada pengurangan. Akibatnya, beban pajak terasa lebih berat bagi mereka. Selain itu, ada beberapa faktor penyebab ketidakadilan lainnya. Yang pertama, status kepegawaian yang berbeda menciptakan perlakuan pajak yang tidak seragam. Kedua, penerapan PTKP tidak selalu menjangkau pekerja non-formal. Yang ketiga, restitusi pajak atau pengembalian kelebihan bayar lebih mudah diakses oleh pegawai tetap. Sementara tenaga kerja lepas sering kesulitan karena kurangnya literasi pajak dan beban administrasi. Bahkan, masih banyak pekerja di sektor informal yang tidak memiliki NPWP. Hal ini menambah kompleksitas yang bisa menimbulkan diskriminasi antar kelompok pekerja. Jadi, meskipun tujuan regulasinya baik, praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan.
Dari presentasi ini, kita dapat simpulkan bahwa pajak penghasilan memang sudah cukup adil secara vertikal, karena orang dengan penghasilan lebih tinggi akan membayar pajak lebih besar juga. Tetapi secara horizontal, sistem ini masih belum adil. Pegawai tetap, kontrak, dan tenaga lepas diberlakukan berbeda, padahal penghasilan mereka bisa jadi setara. Untuk memperbaiki kondisi ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan. Yang pertama, samakan penerapan PTKP untuk semua tenaga kerja, tidak hanya bagi pegawai tetap. Yang kedua, ubah mekanisme pemotongan tenaga kerja lepas agar berbasis penghasilan tahunan, bukan per transaksi. Yang ketiga, permudah akses restitusi melalui sistem digital agar lebih inklusif. Yang keempat, tingkatkan literasi pajak, terutama bagi pekerja non-formal. Dan yang terakhir, harmonisasi aturan antara sektor formal dan informal agar tidak ada kesenjangan. Sebagai penutup presentasi kali ini, saya ingin mengutip ucapan dari Mahatma Gandhi. Keadilan yang tertunda sama saja dengan keadilan yang terabaikan. Dalam konteks pajak, jika keadilan tidak dihadirkan, maka kepercayaan rakyat terhadap negara juga akan melemah. Oleh karena itu, tujuan kita bukan hanya menciptakan sistem pajak yang kuat dari sisi penerimaan, tetapi juga yang adil dan manusiawi bagi seluruh tenaga kerja tanpa membedakan status mereka. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.